Oke, halo semuanya. Kali ini saya sebelum ini ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 ya. Oke semuanya. Tidak terasa kita sudah melewati 2023 dan sekarang sudah saatnya 2024. Yeay. Oke. Kalian tahu nggak tahun ini ada apa aja? Nah, kalau kalian mau tahu atau kalian tahu silakan komen di bawah ya. Tahun ini tahun apa aja yang akan kalian alami, terutama pemilu ya. Saya tahu mungkin kalian belum bisa milih, tapi yang sudah bisa milih, memilihlah dengan hati nurani masing-masing. Dan mari semuanya tetap berdoa agar semua yang ada di dunia ini tetap dijaga kesehatannya, diberi kesehatan, dan saya yakin Tuhan akan menyertai kita semua untuk melewati tahun-tahun ini. Dan saya yakin kalian pasti bisa melewatinya dengan baik. Oke, ya. Yang berlalu biarlah berlalu. Mari kita tetap mengejar masa depan. Kita akan belajar firman Tuhan lagi. Ya, firman Tuhan kali ini kita akan membahas tentang awal dari semuanya ini. Adik-adik, ya. Kalian tahu nggak awal dari semua dunia ini? Ya, ada di kitab paling pertama, pasal pertama, dan pokoknya yang paling awal. Ya, kita baca di Kejadian 1, ya, ayat 1 sampai 2 ayat 7 ya. Intinya Kejadian 1 sampai 2 ayat 7 ya. Jadi begini ceritanya. Dulu banget, sangat dulu banget. Pada mulanya dalam menciptakan bumi itu masih kosong awalnya. Awalnya Tuhan masih menciptakan langit dan bumi. Jadi ruang kosong dan bumi doang. Dan itu buminya itu masih kosong. Lihat, buminya kosong nggak? Bener kosong, nggak ada isinya. Nggak ada manusia kayak kita sekarang. Nggak ada alat-alat canggih. Semua masih kosong, sunyi. Nggak ada siapa-siapa. Tetapi Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Tiba-tiba ada cahaya terang. Wah, baru ada kehidupan. Baru hanya ada cahaya di situ. Lihat cahayanya terang sekali bukan? Nih, ini saya simulasiin ya. Ini masih gelap. Tiba-tiba jadilah terang. Nah, udah terang, tapi nggak ada apa-apa. Baru hanya terang dan gelap. Ya, karena terangnya baik, maka terangnya dipisahkan dengan gelap. Jadi, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Iya, baru terang dan gelap. Ya, terang dan gelap. Dan terang itu, mau tahu nggak namanya apa? Siang. Gelap itu dinamai malam. Dan jadilah istilah paling pertama, pagi, siang, sore, malam. Ya, dan itu adalah hari pertama. Jadi istilah waktu di bahasa Indonesia ini, walaupun istilah waktu di dunia ini dimulainya di sini. Ya, soalnya bahasa Indonesia kan beda lagi. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, hari pertama selesai. Sekarang hari kedua, ya. Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Iya, sekarang Tuhan sudah mulai mengisi. Baru mengisinya dengan air, ya. Jadilah cakrawala, ya. Jadi ada cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ya. Ya, memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Jadi hari kedua Tuhan menciptakan apa?
Cakrawala. Oke, betul. Jadi cakrawala itu langit. Ya, jadi mulai langit-langit dasar dan laut dasar juga udah ada. Terus hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Iya. Oh, masih ingat rupanya. Tuhan menciptakan yang pertama adalah tanah atau darat. Ya. Tetapi kalian tahu nggak? Selama menciptakan dari hari kedua sampai hari ketiga, Tuhan masih menggunakan firman-Nya. Ya. Setelah itu Tuhan bikin dengan mulutnya doang itu jadi. Habis itu air, habis itu baru mulai tanah yang kering, dan tanah yang kering itu disebut darat, ya. Dan baru deh istilah laut mulai pada hari ketiga, karena kan kemarin baru hanya awan dan air doang, dan sudah ada darat di hari ketiga dan air. Jadi hari ketiga Tuhan menciptakan darat. Dan tidak hanya itu aja, Tuhan juga bilang, hendaklah darat ini punya tanaman. Jadi di darat itu Tuhan menumbuhkan banyak sekali tanaman. Ada pohon jeruk, pohon mangga, dan banyak lagi pohon yang Tuhan ciptakan. Dan semua kebun-kebun yang diciptakan di situ secara alami. Lihat, hari pertama terang gelap, hari kedua diisi awan dan cakrawala dan air, hari ketiga Tuhan menciptakan darat dan tumbuh-tumbuhan. Oke, masih ingat ya? Oke. Dan hari ketiga sudah selesai. Sekarang kita ke hari keempat. Hari keempat Tuhan menciptakan apa? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit. Ya, kalian tahu nggak matahari di sini, terus bulan di malam hari, dan bintang-bintang itu semua Tuhan yang ciptakan di hari yang keempat. Ya. Dan kalian tahu benda-benda langit lainnya mungkin seperti planet ini dan itu Tuhan juga ciptakan. Ya. Dan itu untuk menghiasi langit-langit supaya langit tidak kosong. Dan ada kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam dan bintang-bintang. Iya. Jadi ada matahari, bulan, dan bintang-bintang dan yang lainnya, benda langit lainnya. Dan kurang lebih seperti itu. Tuhan juga menaruhnya sesuai fungsinya. Jadi memerintahkannya sesuai fungsinya, di mana matahari untuk siang, bulan untuk malam, serta bintang-bintang. Gitu. Dan hari keempat selesai. Ya, sekarang kita ke hari yang kelima. Ya. Hari yang kelima Tuhan menciptakan apa? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Tuhan menciptakan hewan-hewan. Tapi hewan apa aja? Ayo. Hati-hati. Apa? Iya, betul. Hewan darat sih. Hewan darat salah. Tapi yang benar adalah hewan laut dan hewan di udara. Ya. Jadi Tuhan menciptakan segala binatang-binatang dengan mengucapkan firman-Nya, di mana hewan-hewan itu ada di air seperti ikan-ikan, kepiting, dan semuanya yang ada di laut. Dan Tuhan juga menciptakan burung-burung yang berterbangan di udara. Ya. Terus Tuhan memberkati dia dan bilang, berkembang biaklah dan bertambahlah banyak, penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Setelah itu hari kelima sudah selesai. Lalu Tuhan menciptakan lagi di hari yang keenam. Ya, hari kelima udah selesai.
Di hari yang keenam Tuhan menciptakan sesuatu, yaitu hewan-hewan di darat. Sekarang hewan-hewan di darat baru diciptakan pada hari keenam. Dan banyak hewan-hewan darat di sana kayak singa, gajah, jerapah, beruang, harimau. Itu semua terjadi pada hari keenam. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik banget. Tetapi kayaknya ada yang kurang. Kalian tahu nggak apa yang kurang? Ayo, kurang apa? Kalau kalian jawab nih, kayaknya bukan deh. Apa? Manusia. Betul banget. Ya, manusia. Manusia itu adalah hal yang kurang. Makanya Tuhan bilang gini. Ya udah, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Dan menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka. Dan ya, bertambah cuculah, beranak cuculah. Ya. Gitu. Ya. Dan kalian tahu manusia itu diciptakan dengan apa caranya? Gitu. Tuhan membentuk manusia itu dengan cara yang berbeda. Ya. Kalian tahu mau caranya gimana? Tuhan mengambil sebuah tanah, seonggok tanah, dan Tuhan membentuk manusia itu secara langsung, dan Tuhan memberikan nafas hidup, dan manusia itu diciptakan secara langsung. Begitu. Dan setelah semuanya diciptakan, Tuhan sangat senang. Dan pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Ya. Sekarang semuanya sudah diciptakan. Manusia juga diciptakan pada hari ke-6 dengan tangannya sendiri. Makanya kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling spesial. Ya, begitu. Oke, firman kali ini cukup sampai sini. Dari sini kita belajar bahwa semua ciptaan yang Tuhan ciptakan itu baik bagi kita semuanya. Dan teman-teman, kalian ingat bahwa kalian semua itu diciptakan langsung dari Tuhan. Tuhan sudah membentuk kita bahkan dari sejak kandungan ibu kalian. Dan saya yakin Tuhan sudah membuat sesuatu bagi kita nantinya kayak gimana. Ya, Tuhan menciptakan semua ini demi kebaikan kita bersama. Supaya kita bersyukur akan alam yang Tuhan ciptakan. Oke, sekian firman kali ini. Dan yang diingat juga bahwa Tuhan memberikan tugas pada manusia dalam menjaga bumi juga. Oke, cukup sekian firman kali ini. Kita akan lanjutkan nanti buat hari Minggu. Saya ucapkan selamat tahun baru. Selamat mendapatkan berkat yang baru dari Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.